Real-time PCR atau Quantitative PCR atau qPCR adalah teknik berbasis PCR yang mengamplifikasikan sekuen DNA target sekaligus mengkuantifikasikan konsentrasi DNA pada reaksi. Instrumen RT-PCR mempunyai komponen thermocycler yang akan menjalankan amplifikasi DNA dan spektrofluorometer yang akan secara langsung mendeteksi kuantitas DNA pada sampel. Real-time PCR bekerja melalui proses PCR pada umumnya dengan 3 tahapan proses yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi yang dijalankan dalam beberapa siklus. Namun, real-time PCR dapat secara langsung menghitung jumlah sampel DNA yang tersintesis pada sampel dengan menghitung fluoresensi yang muncul dari probe yang disisipkan pada sampel. Real-time PCR menggunakan komponen-komponen seperti pada PCR, yaitu DNTP, DNA template yang diisolasi dari sampel, primer, dan DNA polimerase. Namun, real-time PCR memiliki satu komponen tambahan, yaitu detektor. Molekul detektor akan terdeteksi pada spektrofluorometer dan memfasilitasi penghitungan atau kuantifikasi jumlah DNA selama proses berlangsung. Terdapat dua jenis detektor, yaitu detektor non-spesifik dan detektor spesifik. Detektor non-spesifik adalah pewarna fluoresens. Detektor yang paling umum digunakan adalah cybergreen yang merupakan molekul yang dapat berfluoresens. Sedangkan detektor spesifik adalah probe yang spesifik, dengan detektor yang paling umum digunakan adalah Tagman. Cybergreen adalah molekul berfluoresens yang secara spesifik dapat melekat pada DNA, menyebabkan DNA berfluoresens dan terbaca oleh detektor spektrofluorometer pada absorbansi 497 nanometer. Seiring proses amplifikasi berjalan, jumlah DNA yang tersintesis akan bertambah. Cybergreen yang melekat pada untai DNA ganda juga akan meningkatkan warna pada larutan sampel, dan meningkatkan nilai absorbansi fluoresens yang terdeteksi oleh spektrofluorometer. Detektor cybergreen relatif mudah digunakan, murah, sensitif, dan efektif. Meski demikian, cybergreen spesifik pada untai ganda DNA. Molekul ini tidak dapat secara spesifik melekat pada gen tertentu. Sehingga alih-alih melekat pada gen target, cybergreen akan melekat pada keseluruhan DNA. Apabila terjadi kesalahan di mana primer tidak dapat melekat pada gen yang dituju, cybergreen tidak dapat mendeteksi kesalahan tersebut karena cybergreen tidak bisa membedakan antara sekuen yang dituju atau gen of interest dengan sekuen DNA atau gen lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan detektor spesifik yaitu probe detektif. Tagman adalah salah satu detektor yang umum digunakan. Sekuen pendek yang spesifik terhadap gen tertentu akan dilekatkan dengan molekul fluorofor pada ujung 5' dan Wechsler pada ujung 3'. Wechsler adalah molekul yang dapat menghambat fluoresensi dari fluorofor karena Wechsler menyerap semua fluoresens yang berasal dari fluorofor. Jadi, saat fluorofor dan Wechsler terikat bersama pada sekuen pendek tersebut, tidak akan ada fluoresensi yang terdeteksi. Proses pada real-time PCR ini sama seperti pada PCR.
Diawali dengan denaturasi, di mana kedua untai akan terbuka, lalu annealing, di mana sekuen detektor dan primer PCR akan mengenali dan berikatan secara spesifik pada sekuen. Lalu pada tahap elongasi, tak DNA polimerase akan mulai menyintesis untai DNA baru. Saat polimerase mencapai molekul fluorofor pada probe, polimerase akan mendegradasi fluorofor sehingga fluorofor tidak akan terpengaruh lagi oleh quencher. Quencher tidak akan menyerap fluoresensi dari fluorofor yang terdegradasi, sehingga fluorofor tersebut dapat memancarkan fluoresensi yang akan terbaca oleh detektor spektrofluorometer. Semakin banyak probe yang terikat pada DNA template, semakin banyak pula probe yang akan terdegradasi yang akan meningkatkan nilai absorbansi fluoresens. Taqman adalah detektor yang spesifik dan dapat dilakukan terhadap banyak gen secara bersamaan pada tube yang sama. Taqman menggunakan sekuen detektor sehingga banyak sekuen detektor yang dapat dibuat dan diterapkan sekaligus. Masing-masing sekuen detektor yang digunakan dilekatkan dengan fluorofor yang berbeda-beda dan menghasilkan absorbansi yang berbeda-beda bagi setiap fluorofor. Meski demikian, deteksi dengan Taqman relatif lebih sulit dilakukan dan harganya juga mahal. Untuk kuantifikasi, real-time PCR disertai dengan komputer yang akan menampilkan grafik absorbansi fluoresens. Berikut adalah grafik absorbansi dari penggunaan satu jenis fluoresens. Sedangkan grafik ini menampilkan absorbansi pada beberapa jenis fluoresens di mana real-time PCR diterapkan pada beberapa gen sekaligus. Grafik mengandung threshold line atau garis ambang dengan nilai CQ yang menyatakan jumlah siklus di mana absorbansi mulai melewati garis ambang. Pada grafik ini, terdapat 7 jenis Taqman probe yang digunakan. Fluoresensi yang berwarna merah melewati garis ambang atau threshold line lebih cepat dibandingkan fluoresensi lainnya, menunjukkan bahwa kuantitas gen yang ditandai dengan probe fluoresensi merah tersebut memiliki jumlah gen terbesar dibandingkan gen lainnya. Semakin cepat grafik melewati garis batas, semakin tinggi pula jumlah gen tersebut pada template DNA. Real-time PCR umum digunakan dalam reverse transkriptase PCR untuk deteksi virus dan penyakit. Reverse transkriptase digunakan untuk menyintesis untai ganda DNA dari RNA.